Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Novaldo Yusisio, NIM 240606191300070. Pada kesempatan ini saya akan mengimplementasikan kriptografi pada soket programming. Langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama adalah dari bagian servernya. Pada bagian servernya akan mengimport soket dan text web akan mengimport webnya. Kemudian kunci. Di sini kunci itu berfungsi untuk menerima inputan yang kita masukkan, yaitu berupa 2 digit terakhir NIM dari NIM saya sendiri nanti. Kemudian kunci biner. Kunci biner ini berfungsi untuk mengubah 2 digit terakhir NIM yang tadi saya masukkan menjadi angka biner. Kemudian di sini akan kita outputkan kunci biner atau biner dari 2 digit terakhir NIM yang tadi dimasukkan. Di sini server port ini adalah proses pembuatan soket TCP servernya. Dan kemudian jika nanti TCP servernya sudah berhasil dibuat, akan muncul output berupa server TCP sudah siap. Kemudian connection socket. Connection socket adalah berfungsi untuk menerima koneksi yang di-request oleh TCP client. Kemudian data adalah berfungsi untuk menerima data yang dikirim oleh TCP client. Kemudian ada fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi adalah fungsi yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang dikirim oleh TCP client. Proses deskripsinya dilakukan dengan melakukan operasi XOR antara data yang dikirim dengan kunci biner yang didapat dari mengubah 2 digit terakhir NIM yang tadi ini ya. Kemudian akan di outputkan hasil dari deskripsi binernya. Plaintext adalah sebuah fungsi yang berfungsi untuk mengubah hasil deskripsi tadi yang sudah dideskripsikan menjadi sebuah plaintext atau sebuah kalimat yang sesungguhnya. Kemudian konversi ke plaintext, ini adalah hasil outputnya, nanti akan di print. Kemudian connection socket close berfungsi untuk menutup koneksi. Kemudian pembahasan tentang TCP kliennya. TCP kliennya ini juga mengimport soket di mana plaintext ini berfungsi untuk menerima inputan sebuah teks yang nanti akan kita ingin kirimkan. Kemudian kunci akan menerima input dari 2 digit terakhir NIM. Plaintext biner ini berfungsi untuk mengonversikan input dari plaintext tadi menjadi angka biner. Kemudian kunci biner berfungsi untuk mengubah 2 digit terakhir NIM menjadi angka biner. Setelah itu di-outputkan plaintext. Di sini print plaintext akan menginputkan plaintext yang sudah plaintext ini menginputkan plaintext yang awal yang belum dirubah. Kemudian konversi ke biner, join plaintext biner akan menginputkan angka biner dari plaintext yang tadi kita input. Kunci ke biner itu merupakan hasil dari 2 digit terakhir NIM yang sudah dirubah ke angka biner. Kemudian ada fungsi enkripsi. Fungsi enkripsi ini berfungsi untuk mengenkripsikan plaintext yang tadi kita kirimkan dengan melakukan XOR terhadap plaintext yang sudah dirubah ke biner dengan kunci biner, yaitu 2 digit terakhir NIM sudah dirubah ke angka biner. Kemudian di sini hasil dari enkripsi ECB XOR-nya akan di-outputkan.
Di sini adalah proses membuat koneksi ke server dengan menginisialisasi port dan IP-nya. Kemudian di sini adalah proses untuk mengirimkan data dari klien ke server. Kemudian client socket close ada berfungsi untuk menutup koneksi soket. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan demo kriptografi pada soket programming. Pertama-tama kita run dulu file dari TCP server terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 2 digit terakhir name, yaitu 70. Nah, dari sini kita akan diberikan kunci biner yang akan digunakan, yaitu hasil dari konversi 70 ke biner, yaitu 011 0000. Kemudian akan dioutputkan bahwa server TCP sudah siap untuk digunakan. Setelahnya kita akan melakukan melakukan run pada file TCP kliennya. Saat kita melakukan run, setelah itu kita akan memasukkan teks yang ingin kita kirimkan. Misalkan saya akan memasukkan nama dan name saya. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan 2 digit terakhir name. Nah, dari sini ini adalah plain text yang akan saya kirimkan, yaitu nama dan NIM saya. Setelah saya masukkan, maka akan dikonversikan ke biner. Setelah dikonversikan ke biner, kita akan mendapatkan kunci biner, yaitu 2 digit terakhir name yang dirubah ke biner. Setelah itu, kita akan mendapatkan hasil dari enkripsi ECB XOR-nya dengan melakukan aplikasi XOR. Misalkan ini ada 01001001. Jika dilakukan XOR pada 011000, maka hasil dari XOR 1 dan 0 adalah 1. 0 dan 0 adalah 0, 0 dan 0 adalah 0, 1 dengan 0 adalah 1, dan 0 dengan 1 adalah 1, dan 0 dengan 1 adalah 1, 1 dan 1 adalah 0, dan 0 hasil dari 0 XOR 0 adalah 0. Jadi enkripsi ini terbukti bahwa adalah hasil dari operasi XOR data plaintext yang tadi dikirimkan yang sudah dirubah ke biner dengan kunci ke biner yang didapat dari konversi 2 digit terakhir ini yang sudah dirubah ke biner. Nah, setelah itu koneksi ke server, kemudian mengirimkan data ke server. Data yang dikirimkan adalah enkripsi ECB-nya ini. Data yang dikirim, kemudian hasil deskripsi binernya. Hasil deskripsi binernya merupakan hasil XOR lagi dengan kunci biner yang tadi yang sama ya, kunci binernya sama. Kemudian hasilnya adalah sama seperti ini, 01001001, hasilnya sama. Kemudian setelah didapatkan hasil deskripsinya, maka hasil deskripsi tersebut akan dirubah lagi menjadi plain text atau teks yang sesungguhnya, yaitu tadi kita akan mengirimkan Ivan Aldo, yaitu nama saya dan NIM saya. Nah, semisalkan kita coba run dengan memasukkan kunci biner yang berbeda.
Di sini 2 digit terakhir NIM yang digunakan adalah 71 dan 2 digit terakhir NIM yang digunakan yang di kliennya adalah 70. Jika saya melakukan ini, maka hasil dari konversi ke plain text-nya akan berbeda dengan plain text yang ingin saya kirimkan karena kunci binder yang dimiliki oleh server dan kliennya berbeda, sehingga proses enkripsi berfungsi dengan baik karena hasil dari enkripsi hanya bisa dideskripsikan jika kedua kunci binarnya memiliki kunci binder yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.